Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 131, memiliki, bicara, 3. Pria itu mencibir. Jadi kamu juga bisa marah saat temanmu meninggal. Kukira kamu yang bilang kalau temanmu meninggal, kamu bisa cari yang lain saja. Mata Bowu memerah. Dia merasa wajahnya ditampar ketika pria itu mengulangi apa yang dia katakan kepada pihak lain beberapa saat yang lalu. Diam saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu karena membunuhnya. Itu bagus juga untukku, karena aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian logam yang berbenturan satu sama lain memenuhi jalan. Dua lainnya, yang berniat untuk membantu sekarang terdesak ke belakang. Baik Bowu dan pria itu mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dalam kontes siapa yang terkuat dan tercepat. Pedang dan golok mereka diayunkan dengan maksud untuk membunuh, tetapi pihak lain tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Pertarungan telah berubah menjadi macet. Ini akan segera berakhir, gumam Lin Xiao. Lin Yun menatap kakaknya dan mengangkat alisnya. Apakah kamu punya niat untuk menerobos masuk dan membantu, kakak? Ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk melenyapkan Bowu dari desa ini untuk selamanya. Tidak. Mengapa? Ada orang-orang yang menonton pertarungan seperti kita. Jika kita menerobos masuk sekarang, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mata Lin Xiao berkilat dengan kekejaman selama sepersekian detik. Apa? Wen Renyu, yang juga mengakhiri latihannya, menghela nafas saat melihat ekspresi Lin Yun. Lin Yun mungkin sedikit lebih pintar dari Lin Xiao di beberapa bidang, tetapi dalam hal indera dan semuanya, Lin Xiao jelas lebih baik. Dia juga menonton dari jendela di kamarnya, jadi dia bisa menebak bahwa orang yang dimaksud Lin Xiao adalah penggarap pendirian yayasan. Orang itu sedang menonton dari kejauhan, dari sebuah restoran. Dari tingkah lakunya yang anggun dan caranya bersikap, mudah untuk menyimpulkan bahwa dia pasti seseorang berpangkat tinggi. Namun, mereka tidak mengenalinya sedikit pun. Siapa itu? Lin Yun bertanya dengan bingung. Lin Xiao melihat ke restoran dengan mata menyipit. Sebagai seorang pemburu, dia tentu sangat tertarik dengan niat membunuh dan juga pergerakan Qi. Ada banyak binatang buas yang berusaha menyembunyikan kehadiran mereka, tapi dia masih berhasil menemukan mereka setelah latihan keras. Manusia memang berbeda, tetapi mereka memiliki beberapa kesamaan dengan binatang. Lin Xiao sendiri yakin bahwa orang di depannya adalah seseorang yang sangat kuat. Adapun mengapa dia ada di sana, Lin Xiao merasa bahwa dia sedang mengawasi Bowu. Mengapa? Dia tidak tahu. Lin Hu, bisakah kamu tahu apa niat orang lain? Lin Hu memandang tuannya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Guru, apakah Anda pikir saya seorang nabi? Tidak mungkin saya tahu apa yang dipikirkan orang lain kecuali mereka menunjukkannya di wajah mereka. Selain itu, yang Anda tanyakan adalah apakah orang itu melindungi Bowu atau tidak, bukan? Ya, Lin Xiao menjaga ekspresi lurus, tidak ingin naga itu tahu bahwa dia malu karena niatnya bocor. Aku tidak tahu, sulit dikatakan, tetapi niat membunuhnya tidak diarahkan pada Bowu, jadi kurasa dia pasti berada di pihak Bowu. Oh. Lin Xiao melihat ke restoran sekali lagi dan menghela nafas. Tepat ketika dia ingin bergerak, dia menemukan bahwa ada seseorang yang kuat yang sedang menonton. Syukurlah, dia memilih untuk tidak bertindak gegabah kali ini. Atau dia akan berakhir seperti belalang sembah yang mengintai jangkrik tanpa menyadari Oriole di belakangnya sedang mengawasi. Ini adalah metafora, artinya orang kedua mencoba mengambil keuntungan, tetapi dia gagal menyadari bahwa ada seseorang yang lebih kuat mengawasi dari belakang untuk mengambil tindakan. Dentang, memotong. Mendengar suara daging robek, Lin Xiao mengalihkan perhatiannya untuk melihat pertarungan sekali lagi. Alisnya terangkat ketika dia melihat bahwa pengikut kedua Bowu telah mati di bawah tangan pria itu.
Sepertinya pria itu bersikeras untuk tidak mengambil barang dan menargetkan pengikut Bowu untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu dari serangan ini. Itu bukan strategi yang buruk, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang sedang menonton. Apakah kamu ingin membantunya, kakak? Lin Yun bertanya ketika dia melihat Lin Xiao menonton dengan lebih saksama. Tidak. Mengapa? Pertama, saya bukan orang suci yang akan membantu siapapun yang saya temui. Kedua, saya tidak ingin jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang lain, jawab Lin Xiao dengan tenang. Dia tidak pernah menjadi orang suci yang akan membantu setiap orang yang berada dalam posisi sulit. Jika pihak lain adalah temannya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Mereka tidak lebih dari orang asing dan ada orang lain yang mengawasi dari kejauhan. Kecuali dia ingin mencari kuburannya sendiri, dia tidak akan maju dan terlibat. Oh, gumam Lin Yun lalu mengangguk. Dia memusatkan perhatiannya lagi pada pria itu dan Bowu, yang masih saling bertarung. Bajingan, Bowu sangat marah saat melihat pengikutnya mati lagi. Pedangnya diayunkan dengan cepat ke arah pria itu tanpa mempedulikan apapun lagi. Dalam benaknya, dia hanya bisa berpikir untuk mengalahkan pria itu secepat mungkin sebelum dia kehilangan orang terakhir yang dia butuhkan untuk melakukan pekerjaan kotornya. Ia tidak ingin kehilangan pengikutnya karena akan kesulitan mencari penggantinya. Tidak semua orang ingin melakukan pekerjaan kotor dan ketiganya hanya dapat ditemukan setelah pencarian yang lama. Dentang. Pria itu mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku ketika kekuatanmu lebih rendah dariku? Anda. Desir. Pada saat ini, tekanan tiba-tiba muncul pada kedua orang itu. Bab 132, Siapa Oriole? Bang. Bowu tidak ragu dan dengan cepat mundur. Meskipun penggarap pendirian yayasan dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri sampai tingkat tertentu, akan lebih baik aman daripada menyesal. Dia tidak ingin mendapatkan luka yang tidak perlu. Pria itu merasakan tekanan luar biasa dan memutar kepalanya. Dia bisa melihat seorang pria berjubah putih berjalan ke arahnya. Aura pria itu dapat dengan mudah menembus pertahanan seseorang meskipun mereka dapat menyadari bahwa pria itu hanya berada di yayasan pendirian. Ketakutan merayap dari dalam orang-orang yang menonton. Banyak yang memilih untuk melarikan diri lebih jauh dari tempat ini. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara pembudidaya yang kuat. Untuk penggarap tahap pelatihan tubuh biasa, terlibat akan berarti kematian karena orang-orang ini tidak akan ragu untuk membunuh mereka jika mereka berani ikut campur. Dia bergerak, kata Lin Xiao dengan ekspresi muram. Iya. Berdasarkan aura di sekitar, Lin Xiao dapat menebak bahwa pria itu pasti penggarap pendirian yayasan, tetapi dia tidak yakin tentang peringkat khusus pria itu. Mudah-mudahan, itu bukan Golden Core Stage. Tunggu, seharusnya tidak ada pembudidaya panggung inti emas di tempat ini, kan? Penggarap panggung inti emas sudah menjadi salah satu eksistensi terkuat di Kerajaan Matahari. Jika ada, sebagian besar tetua dan tokoh kuat sudah berada di panggung inti emas. Selain itu, untuk dapat mencapai tahap itu tidak hanya berarti mereka memiliki ki yang cukup dan kekuatan yang besar, tetapi juga pemahaman tentang seni bela diri. Lagi pula, kultivasi bukan hanya tentang menjadi lebih kuat tetapi juga mendapatkan pemahaman. Dan apa yang mereka pahami bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Tidak satu pun dari mereka akan memiliki jalur yang persis sama tetapi banyak dari mereka mungkin serupa karena temanya. Bang, apakah kamu pikir kamu bisa bergerak di Desari seperti yang kamu inginkan? Pria berjubah putih itu bertanya dengan nada dingin. Nada suaranya yang tajam dan juga tekanan yang dia berikan mencegah siapapun untuk melarikan diri. Keringat dingin mengucur di punggung pria itu. Dia menatap pria berjubah putih sambil mengepalkan pedangnya lebih erat. Berkat pertarungan dengan Bowu, dia terpaku untuk bertarung dan hanya bertarung, sehingga kekuatannya berkurang. Jika dia harus bertarung melawan kultivator yang kuat pada tahap yang sama, yaitu pendirian yayasan, dia pasti akan kalah. Tidak hanya kalah, ada kemungkinan besar dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Jangan berani-berani ikut campur dalam bisnis kami. Pria itu meraung marah.
Aku harus memberi pelajaran pada pria ini karena telah membunuh temanku. Oh, pria berjubah putih itu mengejek. Ekspresinya dipenuhi dengan ejekan. Desa ini adalah wilayahku. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik enyahlah. Kamu bajingan. Aku tidak akan pergi kecuali aku telah membalas dendam. Pria berjubah putih memandang pria yang memegang pedang seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia melambaikan tangannya dengan malas seolah-olah dia sedang membubarkan para pelayan. Tindakannya hanya membuat orang memandangnya dengan heran karena tidak satu pun dari mereka yang tahu apa latar belakangnya. Dia tampak seperti seseorang dari atas. Namun, Lin Xiao merasa ingin memutar matanya. Tindakan pria itu hanya membuatnya teringat akan seorang pria menyebalkan di desanya. Pria itu akan bertindak dan memamerkan kekuatannya seolah-olah dia adalah orang yang paling berkuasa di seluruh dunia. Namun kenyataannya, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur dan masih banyak lainnya yang lebih kuat. Orang ini memiliki latar belakang yang baik. Lin Xiao tidak sepenuhnya yakin, dia juga tidak peduli. Meninggalkan. Bang. Bo Wu telah cukup mendengarkannya untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Bahkan tanpa menunggu instruksi apapun, dia melompat ke depan dan mengayunkan pedangnya ke arah pria besar di depannya. Tindakannya tampak seperti ingin membunuh pihak lain ketika yang terakhir masih menghadapi pria berbaju putih. Namun, pria itu sudah siap dan lolos dengan teknik gerak kaki. Dia bergerak ke samping saat matanya bersinar berbahaya. Pedang besarnya diayunkan dan suara robekan daging terdengar. Memotong. A. Ekspresi Bo Wu berubah saat melihat pelayan terakhirnya terbunuh. Pria berbaju putih itu bahkan lebih marah saat dia mengayunkan lengannya. Ki yang kuat diarahkan langsung ke pria itu, yang sekarang tidak bisa bergerak dengan benar. Dia melihat Bo Wu yang masuk dan tersenyum sinis. Karena kamu sangat ingin melawanku, aku akan menyampaikan keinginanmu. Hampir seketika, riak Ki memenuhi udara. Bo Wu yang hendak mendekat merasakan bahaya dan menghentikan langkahnya di tengah jalan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat pria yang sudah berada di ambang kematian. Berlari. Pria berbaju putih juga merasakannya dan segera berbalik. Dia tahu apa yang pria itu lakukan, yaitu menghancurkan kultivasinya sendiri dan meledakkan sekitarnya. Jurus ini dikenal sebagai jurus yang paling kejam karena akan menghancurkan jiwa mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, pria itu tampaknya tidak peduli sedikit pun. Hanya ada cibiran di wajahnya saat dia menggunakan kinya dan meledakkan tubuhnya sendiri. Bang! Tekanan kuat dan riak Ki menciptakan ledakan besar dengan pria di tengahnya. Semakin kuat seorang pembudidaya, semakin besar ledakan yang bisa mereka buat ketika mereka menghancurkan kultivasi mereka sendiri. Karena lelaki itu sudah berada di yayasan pendirian, itu berarti kekuatannya begitu kuat untuk menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Bebatuan, hutan, dan tanah segera memenuhi jalan. Bab 133, Siapa Oriole? 2. Asteris uhuk-uhuk. Bo Wu merasa seolah-olah dia sudah berada di ambang kematian. Karena dia yang paling dekat dengan pria itu dan juga yang lebih lambat, dia tidak berhasil melarikan diri jauh. Punggungnya panas hangus karena serangan barusan. Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain menguliti pria itu hidup-hidup. Kalau saja itu mungkin, dia berharap bisa menyiksa dan membunuh pria yang baru saja datang kepadanya dengan metode paling mengerikan yang bisa dia pikirkan. Untuk berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam serangan yang menyebalkan saat ini. Pria berbaju putih itu tidak lebih baik. Jubah putihnya yang sebelumnya bersih kini kotor dan rambutnya berantakan. Tidak ada lagi jejak dia menjadi seorang kultivator kuat yang memiliki latar belakang yang baik lagi. Memang, tidak mudah untuk melarikan diri dari serangan putus asa semacam itu. Ketika seorang kultivator sudah kehabisan akal dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan imbalan melenyapkan musuhnya, kekuatan yang bisa dia hasilkan sangat besar. Seolah-olah surga memberinya belas kasihan dan membiarkannya membalas dendam dengan memberinya kekuatan besar untuk menghancurkan musuhnya. Meskipun metode ini tidak selalu berhasil,
Jika mereka bisa memastikan musuh mereka cukup dekat, mereka mungkin bisa menjatuhkannya bersama mereka. Dengan begitu, mereka berdua akan mati bersama. Desir. Bowu hendak meluncurkan serangkaian kutukan ketika dia merasa ada sesuatu yang dekat dengannya. Dia terkejut dan hendak menyerang ketika dia merasakan sesuatu mengenai lehernya dan terdengar suara daging yang robek. Matanya membelalak tak percaya. Ini memotong. Kepalanya tidak lagi menempel di tubuhnya. Tanpa dia sadari, sudah ada seseorang yang berdiri di depannya, memotong kepalanya seperti memotong sayuran. Kepalanya dicengkeram sementara tubuhnya tertinggal. Lin Xiao menyimpan kepalanya di dalam cincin tata ruangnya tanpa ragu-ragu lalu menggunakan penghindaran bulan untuk muncul di luar desa sekali lagi. Berkat penghancuran bangunan dan yang lainnya, sulit bagi mereka untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Debu menutupi udara, secara efektif menghalangi pandangan mereka dari depan. "Saudaraku," bisik Lin Yun. Saat pria itu menghancurkan dirinya sendiri, Lin Xiao masih berada di dekat jendela dan hanya menggunakan tempat tidur untuk menutupi dirinya. Tapi begitu ledakan terdengar, Lin Xiao bergegas keluar dan muncul kembali tepat di samping Bowu. Dengan inderanya yang tajam yang telah diasahnya selama dia bekerja sebagai pemburu, Lin Xiao dapat menunjukkan lokasi Bowu dengan sangat jelas. Ini memungkinkan dia untuk membunuh Bowu tanpa perlu mengerahkan begitu banyak kekuatan lalu menghilang tepat setelah itu. Baik Wen Renyu dan Lin Yun ingin mengikutinya, tetapi kemudian mereka mengubah lintasan keluar desa. Dengan begitu banyak orang yang melarikan diri dari pertarungan, mereka tidak akan terlihat aneh. "Ayo pergi." Lin Xiao hanya memberi satu perintah dan Wen Renyu bersama Lin Yun sudah pergi bersamanya. Mereka menggunakan penghindaran bulan dan dengan cepat bergegas ke tepi hutan tanpa mempedulikan kehancuran yang mereka tinggalkan di desa Ri. Adapun pria berbaju putih itu, mereka berharap tidak mungkin orang itu sendiri tahu tentang ini. *uhuk. Pria berbaju putih itu melihat ke arah pria dengan sinar di matanya. Dia tidak mengerti mengapa orang ini akan melakukan begitu banyak untuk temannya. Tidak semua orang cukup tegas untuk bunuh diri. Atau mungkin dia seorang pelayan. Jika seorang pelayan gagal melindungi tuannya, akhir mereka hanyalah kematian. Karena itu, tidak banyak perbedaan antara mereka membalas dendam atau hanya menunggu kematian dari keluarga mereka sendiri karena kegagalan mereka. Beberapa dari mereka pasti akan membalas dendam dengan cara ini dan kemudian bunuh diri. Dengan cara ini, mereka dapat membuat kematian mereka lebih bermanfaat dan jika mereka memiliki anggota keluarga, keluarga tersebut tidak akan merugikan keluarga mereka sendiri. "Bowu, kamu." Pria berbaju putih itu ingin memanggil Bowu untuk memintanya membersihkan ketika dia merasa ada yang tidak beres. Indranya sebagian terganggu ketika pria itu meledakkan dirinya sendiri dan menghancurkan segalanya, tetapi dia masih seorang penggarap pendirian yayasan. Itu berarti dia masih cukup kuat. Jika seseorang mencoba menyerangnya secara diam-diam ketika dia tidak siap, dia masih bisa keluar tanpa cedera kecuali musuhnya jauh lebih kuat darinya. Saat ini, dia tidak bisa merasakan kehadiran Bowu. Seolah-olah Bowu sudah mati karena serangan barusan. Karena debu menghalanginya untuk melihat, ekspresi pria berbaju putih itu sudah sangat jelek. "Bagus, sangat bagus. Aku sudah berusaha untuk menyelamatkanmu tapi kamu sangat tidak berguna." Pria berbaju putih itu menunggu beberapa detik lagi sampai debu mengendap sebelum dia bisa melihat sosok yang tergeletak di tanah. Berdasarkan penampilannya, ada genangan darah di bawah tubuh Bowu bersama dengan punggungnya yang terbakar akibat ledakan. Merasa geram, pria berbaju putih itu menendang tubuh Bowu. Menendang. Bang! Tubuh itu mendarat di dinding dan menghancurkannya. Mata pria berbaju putih itu menyipit ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan gerakan cepat, dia mendarat di dekat tubuh Bowu dan menyadari bahwa kepala pria itu menghilang. Muridnya berkontraksi. Dia akan menjadi idiot jika dia masih tidak menyadari apa yang terjadi setelah melihat tanda yang menyakitkan itu. Seseorang ada di sini untuk membunuh Bowu dan dari kelihatannya, pembunuh itu cukup sabar untuk menunggu sampai pertempuran mencapai klimaks.
Dia berpikir bahwa dialah yang paling pintar muncul di lain waktu. Tapi ada Oriole lain yang mengintai di belakang. Kurang ajar kau, Bang. Dalam kemarahan, pria berbaju putih itu mulai menghancurkan semua yang bisa dilihatnya. Bab 134, Mencari Rumput Bunga Kapas 1. Desir. Tentu saja, Lin Xiao dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di desa Ri atau apapun yang terjadi di sana. Bagi mereka, hal terpenting adalah melarikan diri sejauh mungkin dan tidak pernah muncul di desa itu lagi. Saudaraku, kamu sangat cepat, Lin Yun memuji saudaranya. Tentu saja, Gletak. Belajar menjadi lebih rendah hati. Hei, jangan pukul tuanmu. Kamu adalah saudaraku sebelum menjadi tuanku. Wenren Yu tersenyum ringan saat melihat kedua bersaudara itu bertengkar satu sama lain. Mereka telah menggunakan penghindaran bulan beberapa kali dan telah menempuh jarak yang cukup jauh. Dari kelihatannya, pria berbaju putih itu tidak punya niat untuk mengejar mereka dan membunuh mereka karena merusak rencananya untuk menyelamatkan Bowu. Nah, cepat atau lambat Bowu pasti akan jatuh. Sungguh bagus Bowu telah membuat banyak musuh. Lin Xiao menyeringai ketika memikirkan apa yang telah terjadi. Kita hanya bisa menunggu mereka untuk menghancurkan satu sama lain maka kitalah yang menuai keuntungan. Kakak, kamu jahat. Tentu saja. Lin Yun memutar matanya. Namun, dia juga tahu bahwa jika Lin Xiao jahat, akan ada terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Dibandingkan dengan banyak orang lain yang bahkan lebih kejam dari saudaranya, dia tahu bahwa tindakan Lin Xiao tidak ada artinya di mata mereka. Ngomong-ngomong, menurutmu siapa pria itu? Iya. Untuk dapat mengorbankan hidupnya sendiri untuk temannya, saya tidak berpikir itu sudah pada tahap teman, tanya Lin Yun. Mungkin kekasihnya, Lin Xiao bertanya. Dia telah mendengar bahwa ada banyak orang yang bertindak tidak rasional atas nama cinta. Bahkan mengorbankan diri untuk membalaskan dendam orang yang dicintai tidak terdengar terlalu sulit, bukan? Mata Lin Yun membelalak. Benar-benar. Yah, kita tidak tahu apakah temannya laki-laki atau perempuan, kan? Yang kita tahu adalah teman laki-laki itu. Jika perempuan, dia mungkin kekasihnya. Lin Xiao mengangkat bahu, tidak ingin berpikir terlalu banyak. Mendengar itu, Wenren Yu menggelengkan kepalanya. Meskipun mungkin, saya pikir temannya sebenarnya adalah tuannya. Iya. Jika seorang hamba gagal melindungi tuannya, ujungnya hanya kematian. Karena itu, tidak ada banyak perbedaan antara mereka membalas dendam atau hanya menunggu kematian mereka dari keluarga mereka sendiri karena kegagalan mereka. Beberapa dari mereka pasti akan membalas dendam dengan cara ini dan kemudian bunuh diri. Dengan cara ini, mereka dapat membuat kematian mereka lebih bermanfaat dan jika mereka memiliki anggota keluarga, keluarga tersebut tidak akan merugikan keluarga mereka sendiri. Lin Xiao tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu seperti itu. Dia bukan dari keluarga bangsawan, salah. Dia berasal dari keluarga bangsawan tetapi dia hidup seperti orang biasa, jadi dia tidak terbiasa dengan cara berpikir mereka dan juga metode mereka untuk mengendalikan pelayan mereka. Melihat ekspresi Lin Xiao, Wenren Yu tersenyum pahit. Ini sebenarnya cukup umum di keluarga bangsawan. Pelayan tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi lebih seperti pengorbanan untuk melindungi tuannya jika terjadi sesuatu. Aku tidak menyukainya. Hah. Lin Xiao memandang Wenren Yu dan Lin Yun. Meskipun benar bahwa tetua Wang menyuruh kalian berdua untuk menjadi pelayanku, aku tidak ingin kalian mengorbankan hidupmu secara membabi buta hanya untukku. Jika memungkinkan, jangan mengorbankan dirimu sama sekali. Mereka berdua saling memandang lalu menoleh untuk melihat Lin Xiao lagi. Mereka mengangguk. Meskipun perilaku semacam ini mungkin tidak diterima di beberapa keluarga besar, begitulah Lin Xiao. Dia tidak ingin memperlakukan teman-temannya sebagai pengorbanan belaka. Selain itu, Lin Yun juga saudaranya, seorang anggota keluarga. Bagaimana mungkin dia bisa memperlakukan mereka sebagai pengorbanan yang bisa dibuang? Itu sama sekali tidak mungkin. Iya kakak. Oke, guru. Lin Xiao memutar matanya,
merasa bahwa tugas yang tiba-tiba dia dapatkan setelah mendapatkan warisan kaisar agak terlalu menyebalkan. Namun, dia memilih diam dan menunjuk ke depan. Ayo kita pergi dan mencari rumput bunga kapas. Jika kita tidak bisa menemukannya tepat waktu, kita mungkin tidak bisa kembali begitu cepat. Iya, desir. Mereka bertiga membutuhkan 2 hari lagi sebelum mereka bisa sampai di tepi hutan. Dalam perjalanannya, mereka memang bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat, tapi tidak lebih. Selain itu, Lin Xiao berhasil menembus body training rank 10 berkat bantuan Spirit Stone dan Lin Hu. Sayangnya, konsumsinya terlalu cepat dan 2 Spirit Stone bahkan tidak cukup baginya untuk mencapai puncak body training peringkat 10. Sementara tahapan biasanya tidak dibahas, setiap tahapan dalam body training stage bisa disebut awal, tengah, akhir, dan puncak. Mereka hanya bisa menerobos ke tahap berikutnya jika mereka telah mencapai tahap puncak dan mempersiapkan diri. Karena perbedaan antara tahap awal dalam latihan tubuh tidak jelas, orang biasanya melupakan peringkat ini. Tetapi ketika mereka mencapai body training peringkat 10, itu menjadi lebih jelas karena mereka perlu menyerap banyak ki untuk melakukan persiapan terobosan ke pendirian yayasan. Maksudmu aku butuh lebih dari 10. Lin Xiao sedang berdiskusi tentang kebutuhan ki-nya dengan Lin Hu ketika dia mendengar berita yang mengejutkan. Lin Hu mengangguk. Kamu perlu memberiku makan dan juga mengolah dirimu sendiri. Orang normal hanya membutuhkan 4-5 batu roh seperti 2 temanmu. Tapi jika menyangkut dirimu, kamu membutuhkan 2 kali lipat jumlahnya dan berdasarkan perkiraanku, 10 batu roh. Wajah Lin Xiao jelek. Bagaimana kalau aku berlatih secara normal? Berdasarkan kecepatan Anda mungkin membutuhkan 1 hingga 2 tahun sebelum Anda dapat membuat terobosan ke pendirian yayasan. Lin Xiao, lambat sekali. Bab 135, Mencari Rumput Bunga Kapas 2. Apa, kamu pikir itu lambat? Lin Hu terdiam. Iya. Lin Hu memutar matanya. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang kultivasi manusia, Lin Xiao baru berusia 18 hingga 19 tahun ketika dia maju ke pendirian yayasan. Untuk seseorang yang baru saja meningkatkan bakatnya, itu sudah sangat cepat. Padahal, itu tidak lebih dari banyak jenius lainnya. Kalau begitu, kamu perlu menemukan tempat yang kaya dengan ki atau kamu bisa mencuri batu roh untuk mempertahankan kultivasimu. Lin Xiao hampir melompat gila ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Hu. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sesengsara ini, mencari sumber daya kultivasi di sana-sini hanya untuk maju lebih cepat. Kalau saja dia tidak mendapatkan warisan yang menyebalkan itu, dia tidak akan begitu putus asa untuk mendapatkan lebih banyak sumber ki. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa kecepatannya akan jauh lebih rendah daripada kecepatannya sekarang. Kita sudah berada di tepi hutan. Ayo mulai mencari. Wenren Yu mengangguk dan segera bergegas. Dia membungkuk dan mulai mengumpulkan banyak ramuan lainnya. Matanya sudah berbinar saat melihat tumbuhan di tepi hutan ini, tapi yang dia petik bukanlah rumput bunga kapas. Itu ramuan berharga lainnya. Lin Xiao tersenyum pahit saat melihat apa yang dilakukan Wenren Yu. Dia melihat ke depan dan melihat padang rumput yang luas di hadapannya. Itu indah dan pada saat yang sama membuatnya merasa seolah-olah dunia ini sangat besar dan mungkin tidak akan mencapai akhir dengan mudah. Apa yang ada di ujung dunia? Seberapa luas dunia ini? Dia telah mendengar bahwa kerajaan matahari tidak lebih dari salah satu dari banyak kerajaan di negeri ini. Ini membuatnya penasaran tentang seberapa luas dunia sebenarnya dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi dirinya di masa depan. Kakak, ini. Iya, ini rumput bunga kapas. Lin Xiao melirik dan melihat setumpuk rumput dengan bola putih di tepinya. Dia mengedipkan matanya. Ini rumput bunga kapas. Iya, bukankah kita punya banyak? Jika dia tidak salah, sudah ada banyak rumput bunga kapas di cincin tata ruang Lin Yun karena ketika mereka merampok orang itu dari sekte Wang Luo, ada banyak tumbuhan di dalamnya. Lin Xiao telah memberikan semuanya kepada saudaranya karena dia tidak bisa benar-benar membuat obat. Saat dia memasak, yang dia buat adalah racun, bukan obat. Daripada mempermalukan dirinya sendiri,
akan lebih baik baginya untuk menyerahkan semuanya kepada saudaranya dan membiarkan Lin Yun menggunakannya. Yah, aku sudah menghabiskan banyak, aku Lin Yun. Rumput bunga kapas ini adalah ramuan yang sangat umum yang digunakan untuk banyak obat. Karena dia sibuk berlatih dan juga membuat obat yang berguna, jumlah rumput bunga kapas di cincin tata ruangnya telah berkurang. Oh. Lin Xiao mengangguk dan mulai mengumpulkan ramuan. Dia masih mengenali beberapa dari mereka berkat pelajarannya, tetapi jika dia mencampur ramuan bersama untuk membuat obat, itu tidak akan berakhir dengan baik. Pada akhirnya, dia hanya menyerahkan semua ramuan itu kepada Lin Yun dan membiarkannya mengurusnya. Akan bagus jika aku bisa memiliki taman sendiri untuk Yun. Menyeka keringatnya, Lin Xiao menghela nafas. Mengumpulkan herbal satu persatu sangat sulit. Alangkah baiknya jika ada cincin tata ruang yang dapat digunakan untuk menyimpan makhluk hidup dan kaya akan Qi. Ada cincin tata ruang khusus. Iya. Beberapa pembudidaya kuat yang memiliki kekuatan dalam elemen luar angkasa biasanya bertanggung jawab untuk membuat cincin tata ruang. Lin Hu memutar tubuhnya dengan malas. Karena kebanyakan dari mereka hanya pembudidaya tingkat rendah, itu berarti mereka tidak akan bisa membuat yang bisa mempertahankan hidup. Tapi jika kamu bisa bertemu dengan pembudidaya elemen ruang yang kuat, bukan tidak mungkin memiliki cincin spasial yang bisa mempertahankan hidup. Saat ini, Lin Xiao terkejut. Dia benar-benar melupakan sesuatu yang begitu penting. Elemen. Setiap pembudidaya akan memiliki elemen mereka sendiri dan hanya sebagian dari mereka yang tidak memilikinya. Sampai saat ini mereka bertiga masih belum memiliki unsur apapun, namun ketika mereka sampai pada pendirian yayasan, akan terlihat jelas unsur apa yang mereka miliki. Bisakah aku memiliki elemen luar angkasa, Lin Hu? Anda, Lin Hu tertegun. Dia menggelengkan kepalanya. Karena kamu sudah terikat denganku, naga danau, jelas bahwa atributmu adalah air. Lin Xiao, saya ingin mengubahnya ke luar angkasa. Melihat ekspresi sedih di wajah Lin Xiao, Lin Hu menghela nafas. Tentu saja, ini bukan air biasa karena ada juga naga air. Air danau itu istimewa. Mengapa? Kamu akan tahu di masa depan. Tidak, kamu sangat jahat, Lin Hu. Kenapa kamu memberitahuku sebanyak itu jika kamu tidak punya rencana untuk memberitahuku sekarang? Ah. Hei, berhenti mengguncangku. Di dalam kesadaran Lin Xiao, manusia dan naga sedang bertengkar. Sayangnya, Lin Hu masih tidak mau memberitahu Lin Xiao apapun karena pada tahap ini, Lin Xiao masih belum bisa menggunakan elemen apapun di Qi-nya. Dia harus menunggu sampai dia mencapai yayasan pendirian sebelum dia dapat menggunakan elemen tersebut dan membuat Lin Hu mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Lin Xiao yang cemberut memilih untuk memutuskan hubungan dengan Lin Hu dan mengabaikan naga itu. Kakak, berapa lama kita harus tinggal di sini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Menyadari ramuan yang dikumpulkan Lin Yun, Lin Xiao tersenyum. Tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak ramuan bermanfaat yang bisa mereka gunakan. Akan sia-sia jika mereka segera pergi. Mari kita tinggal selama beberapa hari untuk mengumpulkan tumbuhan di sini. Tempat ini memiliki banyak rumput bunga kapas dan tumbuhan bermanfaat lainnya. Mata Lin Yun berbinar. Iya. Dengan itu, dia mulai mengumpulkan lebih banyak tumbuhan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.